Selamat datang di channel kami. Pernahkah Anda disakiti hingga rasanya mustahil untuk memaafkan? Kebencian itu berat, tapi tahukah Anda bahwa pengampunan justru bisa membawa kedamaian yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya? Dalam Islam, pengampunan bukan sekedar anjuran, tetapi salah satu tanda keimanan yang kuat. Mari kita pelajari bersama bagaimana seorang muslim bisa memaafkan bahkan pembenci terbesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat mendalam dan penuh makna, yaitu pengampunan seorang muslim terhadap pembencinya. Bersiaplah karena kita akan menggali hikmah besar dari ajaran Islam yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap kebencian dan maaf. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Dan sahabat semua, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat pada Rasulullah SAW. Ketik Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di kolom komentar, karena sholawat adalah bentuk cinta kita kepada beliau dan membawa keberkahan dalam hidup kita. Selanjutnya, pengampunan dalam Islam adalah sebuah kekuatan, bukan kelemahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199, maafkanlah, suruhlah berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa memaafkan adalah pilihan yang mulia, bahkan ketika kita disakiti. Sebagai muslim, kita diajarkan untuk tidak membiarkan kebencian mencemari hati kita. Memaafkan tidak berarti kita mengabaikan keadilan, tetapi lebih kepada membersihkan diri dari rasa dendam yang hanya membawa kesengsaraan. Ingatlah, memaafkan adalah bentuk keikhlasan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan ketenangan jiwa yang sesungguhnya. Namun, mari kita jujur, memaafkan itu tidak mudah. Ketika seseorang melukai hati kita, wajar jika amarah dan sakit hati muncul. Bahkan terkadang kita merasa lebih nyaman menyimpan dendam daripada membuka hati untuk memaafkan. Tetapi inilah ujian yang sebenarnya dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang mampu mengalahkan lawannya, tetapi yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita mengontrol emosi dan memaafkan, bukan membalas dendam. Proses memaafkan mungkin panjang, tapi setiap langkah kecil menuju maaf adalah langkah menuju kebahagiaan. Salah satu teladan terbaik tentang pengampunan adalah kisah Rasulullah SAW saat berdakwah di Taif. Ketika penduduk Taif mencemooh dan melempari beliau dengan batu hingga terluka, malaikat datang menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau menolak dan malah mendoakan agar suatu hari mereka diberi hidayah. Sikap ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya hati Rasulullah SAW. Beliau tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan dengan doa dan harapan kebaikan. Inilah contoh tertinggi dari pengampunan yang sejatinya adalah kekuatan cinta dan keimanan. Memaafkan tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tetapi juga secara psikologis.
Ketika Anda memaafkan, hati Anda menjadi lebih ringan, pikiran Anda lebih tenang, dan hidup Anda terasa lebih damai. Penelitian modern bahkan membuktikan bahwa orang yang mampu memaafkan memiliki tingkat stres lebih rendah dan kesehatan mental yang lebih baik. Dalam Islam, memaafkan juga membuka pintu rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkannya di akhirat. Jadi, mengapa tidak memilih jalan yang membawa manfaat di dunia sekaligus akhirat? Bagi Anda yang merasa sulit memaafkan, ada beberapa langkah yang bisa dicoba. Pertama, renungkan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, termasuk kita sendiri. Jika kita ingin dimaafkan oleh Allah, kita pun harus belajar memaafkan orang lain. Yang kedua, cobalah untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakiti Anda. Awalnya mungkin terasa sulit, tapi doa adalah cara ampuh untuk melembutkan hati. Ketiga, fokuslah pada kebaikan dalam hidup Anda daripada terus mengingat luka. Dengan cara ini, Anda akan merasa lebih damai dan bahagia. Percayalah, pengampunan adalah hadiah yang Anda berikan untuk diri Anda sendiri. Sahabat, pengampunan bukan berarti kita lemah, tetapi justru menunjukkan betapa kuatnya iman kita. Jadilah muslim yang mampu memutus rantai kebencian dengan cinta dan pengertian. Dengan begitu hidup kita akan lebih penuh berkah dan hati kita lebih damai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk like video ini. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, tulis pendapat Anda dan kolom komentar, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.